Bos, siapa yang udah pernah nyobain steak sultan harga selangit? Yes, kayak steaknya Mas Dimas The Meat Guy yang harga per bongkah dagingnya bisa setara dengan 1 unit motor baru. Yes, puluhan juta bos. Beuh. Jadi, ini daging dry age namanya bos, alias daging yang sudah dibusukkan dengan bakteri. Eits, jangan jijik dulu. Setelah melalui rangkaian proses, daging ini jadi lebih enak, lembut, dan merah warnanya. Makanya per saji aja bisa sampai jutaan harganya. Kayak ini nih, daging Australian Black Angus yang sudah diolah dengan aneka biji-bijian selama 150 hari. Terus dagingnya diasapi selama 1,5 jam, baru dipanggang sampai warnanya menggoda begini. Harganya 3 jutaan per porsi bos. Bengek nggak tuh? Bosku, kenapa? Jiwa karnivora lagi menggelora, alias lagi pengen banget makan daging-dagingan, tapi kondisi kantong lagi agak merana. Tenang, sini, ikut kita ke Smoky Steak di Gading Serpong, Tangerang. Sumpah, steak murah ini beneran rasanya mewah. Gilanya, omset per bulan bisa buat beli mobil baru sampai ratusan juta bos. Wajib nih kenalan sama ownernya buat jajan steak sekaligus belajar bisnisnya. Kuy bos! Halo bos, perkenalkan saya Frankie, owner dari Smoky Steak. Mau tahu seberapa cuannya Smoky Steak? Yuk ikutin kita di Cuan Bos. Mas Frankie emang udah lama gaul bareng bisnis perdagingan. Doi adalah seorang supplier daging beku segar yang kepincut bikin bisnis steak kekinian. Hasilnya, sejak buka Agustus tahun lalu, Smoky Steak udah banyak banget penggemarnya. Konsepnya, steak harga kaki 5, rasa bintang 5. Wih! Biar sekalian beda, Mas Frankie pun meracik sendiri menu yang gak ada di tempat lain bos. Hasilnya, ini dia bos. Salah satu bintang utama di sini, si Smoky Rib Eye Steak. Bukan sulap, bukan sihir, tapi rasanya emang bikin nyengir. Gimana enggak? Daging steak empuk ini makin wangi karena diasapi dengan bakaran aneka rempah Indonesia. Kebayangkan rasanya endes. Satu lagi nih, yang paling dicari, terutama kalau laparnya udah sampai ubun-ubun. Tenderloin steak tower 1 kg. Wedian, kenyangnya bisa sampai 2 hari ke depan nih. Poin plusnya itu sebenarnya ngasih wangi yang beda. Kalau misalnya orang yang normalnya suka mungkin daging asap ya, itu kan wanginya agak kencang ya untuk asapnya. Sedangkan kalau misalnya tanpa pengasapan, daging biasanya ada bau daging sendiri. Nah, kita bermain di kelas tengah sih. Jadi nggak terlalu tajam asapnya. Jadi orang yang suka asap dan tidak suka asap bisa enjoy. Gemes, bikinnya aja udah bikin ngiler. Lihat aja tuh ketebalan dagingnya yang montok banget. Terus di seasoning dengan racikan bumbu spesial yang bikin rasanya juara. Beuh, pas di grill beneran bikin ngelus perut. Aromanya nyebar kemana-mana, plus sampai meleleh-leleh gini bos. Kebayang sih nikmat dunia. Penyajiannya pun unik, ditumpuk begini bos, makanya dinamai Steak Tower. Oh ya, kita bebas pilih tingkat kematangan ya bos. Mulai dari rare, medium, medium well, sampai well done. Kalau udah matang sesuai keinginan pelanggan, angkat terus plating deh. Yuk masuk teman-temannya. Ada kentang goreng, buncis, dan wortel di sampingnya. Perfecto. Best seller kami itu biasa banyak yang sangat-sangat tertarik untuk coba tower sih. Nah yang kedua itu biasa yang infused smoke. Semua daging di sini tuh adalah daging impor berkualitas dari Australia, bos. Teksturnya lembut dan emang pas banget dijadiin steak. Beda dengan daging sapi Indonesia yang teksturnya lebih keras dan liat, jadi nggak cocok dijadikan steak.
Sumpah bos, aneka steak yang tampilannya mengesankan ini, harga single portionnya mulai dari 48 ribuan aja. Mau nangis nggak tuh? Nah, kalau pengen asyiknya rame-rame, pesen dah tuh yang tower sekilo. Harganya cuma 230 ribuan aja. Gak heran kan kalau pasukan pecinta daging bisa tergila-gila? Nah, biar penjualan makin moncer, strategi marketing yang jos juga dirancang bos. Mas Franky sengaja gandeng banyak influencer buat icip dan expose steak buatannya di media sosial. Pantas aja, si steak seksi ini sering banget seliweran di medsos kita bos. Hasilnya, penjualan offline dan online-nya ngebut banget bos. Mas, bocorin dong, berapa nih omset yang masuk tiap bulan? Kalau untuk pendapatan, kita range-nya dari 100 sampai 200 sih. Tapi pasti di atas 100. Wow, gokil kan? 100 sampai 200 jutaan per bulanan bos. Sedep kan cuannya? Tapi ada loh masanya bisnis alot banget kayak daging kematangan bos. Mas Franky ngerasain juga tuh gimana susahnya nyari lapak buat usaha. Menggiring konsumen biar mau coba, sampai susahnya menemukan daging berkualitas yang jos harganya. Duh, emang ya jadi pengusaha kudu punya stok sabar segudang. Kalau enggak, ya bisnis bakalan melempem, terus lama-lama mati. Ih, amit-amit jabang bayi ya bos. Nah bos, gimana? Udah menggiurkan sticknya? Jika kalian ingin sekali mencoba ini, coba di Smoky Stick di Ruko Sektor 1A nomor 26. Jangan lupa, tips dan trik untuk sukses di bisnis daging ini, kualitasnya harus terus dijaga. Dan konsistensi perlu diterapkan. Oke, dan jangan lupa, salam cuan bos! Bos, siapa nih yang ikutan deg-degan gak karuan waktu duo Raja Hutan ini mendadak emosi, darah tinggi, terus kejar-kejaran sampai nabrak mobil begini? Waduh, kita yang lihat di medsos aja ikutan sport jantung ya, apalagi yang di dalam mobil nih. Untungnya penumpang dan para pelaku penabrakan mobilnya semua aman jaya. Ya, cuma mobilnya aja jadi penyok dikit, walaupun gak berani protes juga sih sama pelakunya. Itulah bos, dunia satwa memang menarik banget buat dikenali dan dipelajari. Jadi cocok banget deh buat jadi opsi wisata seluruh keluarga. Makanya bos, kita mau ajakin bos semua dolan ke kebun binatang yang disebut sebagai yang terbesar dan terfavorit di Asia. Sampai-sampai banyak banget pesohor yang memboyong keluarganya buat liburan ke sini. Mulai dari Marsha Natika, Deddy Miswar, Adilson Maringga, sampai Amandio. Wah, kayaknya beneran seru nih. Halo bos, selamat datang di Batu Secret Zoo. Sesuai namanya, Batu Secret Zoo. Jadi satwa-satwa yang ada di dalam sini itu semua rahasia atau unik. Kalian gak bakal temuin satwa-satwa yang unik di sini di lembaga konservasi atau di kebun binatang lainnya. Jadi penasaran seperti apa ya satwa-satwa unik yang ada di Batu Secret Zoo? Tetap stay di Cuan Bos! Ini dia nih istimewanya. Namanya juga Secret Zoo, jadi koleksi satwanya adalah spesies yang jarang ditemui di tempat lain. Misalnya nih, si lemur asal Madagaskar, bekantan si hidung panjang asli Kalimantan dan Asia Tenggara, juga si gagak jaguar dari Amerika Selatan dan Tengah. Kandangnya dibuat khusus dengan pembatas, biar para pengunjung lebih aman. Yang paling seru sih, berinteraksi langsung dengan satwa-satwa gemoy ini ya. Yuk, kita ikutan aja safari farm. Jangan lupa bawain mereka cemilan biar makin happy waktu ketemu kita. Don't worry bos, mereka ini jinak kok. Lihat tuh, ada elk, kuda nil, dan hartebeest. Sejenis kijang asal Afrika. Cute dan eksotis banget ya. Perlakuan buat para satwa juga istimewa loh bos.
semua satwa di sini kita sudah secara reguler kita vaksin, kita kasih penjagaan ya. Seperti kita kasih vitamin, terutama untuk beberapa virus atau penyakit-penyakit yang bisa menular dari satwa ke manusia. Nah, makanya satwa-satwa di sini sangat aman untuk interaksi, terutama buat anak-anak. Tuh, aman jaya bos. Koleksi satwa ini datangnya dari hampir seluruh penjuru dunia bos. Bahkan karena perizinannya lengkap, Batu Secret Zoo sering membantu kinerja lembaga-lembaga konservasi dunia bos. Salut deh, nggak cuma jadi tempat wisata, tapi kontribusinya gede juga buat pelestarian bos. Kerjasama dengan kurator pun dilakukan, biar semua hewan bisa nyaman beradaptasi tinggal di sini. Zookeeper yang dari sana akan stay a while di sini sebentar untuk transisi itu tadi, akhirnya mengikuti kebiasaan atau sistem seperti di sini ya gitu. Nah, nggak cuma hewan hidup yang bisa kita temui di sini. Hewan yang sudah mati dan diawetkan juga tetap bisa jadi media belajar. Nih, mereka disimpan rapi dalam museum, jadi kita bisa belajar lebih detail di sini. Nah, biar kegiatan di sini makin seru dan variatif, berbagai wahana permainan juga dibangun, bos. Mulai dari serunya main air di waterpark, sampai Happy Land yang wahana permainannya banyak banget. Mulai dari tsunami, sampai oktopus yang bisa bikin jantung berdebar kencang, bos. Asyiknya lagi, semua wahana permainan ini udah nggak perlu bayar-bayar lagi, bos. Semuanya udah termasuk dalam harga tiket Rp170.000. Target market kita adalah anak-anak ya, mostly ya. Anak-anak yang pastinya akan bawa orang tuanya. Nah, anak-anak selain mereka sudah melihat berbagai macam satwa atau belajar dari satwa-satwa itu, mereka pasti butuh refresh gitu kan. Kondisi sekarang ini udah jauh lebih baik dibanding masa pandemi, bos. Mau nangis rasanya kalau ingat-ingat, usaha kudu tutup total, omset nol, sampai koleksi hewan di sini terancam kelaparan karena nggak ada pemasukan buat makanan mereka. Hiks. Waktu itu memang kita cukup struggle ya, akhirnya kita bikin pakan sendiri, kita tanam sayur, buah untuk mereka. Kita juga dibantu beberapa lembaga ya untuk survive. Tantangan lainnya gak cuma masalah duit, bos. Perilaku pengunjung yang menjahili satwa sampai nyerempet bahaya juga jadi PR besar pengelola. Akhirnya waktu itu ya ada proses yang kita jalankan, kita mediasi, terus secara simbolis kita minta beliau untuk minta maaf ke satwanya sebagai efek jera ya. Perawatan dan kualitas hidup satwa di sini jadi nomor 1, bos. Biar mereka bisa lebih panjang umur daripada hidup di alam liar. Nah, kan hewannya udah sejahtera. Kalau omsetnya bikin bahagia nggak ya? Sejak pandemi selesai, sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai meningkat lagi lah. Kita bisa bilang udah above 70-80% lah. Let's say kalau per hari ada 200 orang pengunjung misalnya. Artinya sebulan ada dong 6 ribuan pengunjung main di sini. Dengan harga tiket 170.000, ngumpul deh 1 miliar rupiah lebih. Mantap, para satwa bisa makan kenyang deh kalau gini caranya. Semua jadi bahagia kan? Nah, gimana bos? Asik kan liburan di sini? Ya, satwanya unik-unik, semua satwa bisa interaksi langsung sama kamu. Kamu bisa ngasih makan langsung, bisa feeding, bisa bercengkrama langsung sama mereka. Jadi jangan ragu-ragu lagi buat bawa keluarga, pacar, sama pasangan untuk rekreasi dan belajar satwa di Batu Secret Zoo. Sampai jumpa di Cuan Bos! Bos, akhir pekan begini seru kayaknya kalau kita ngemil jajalan jadul tapi kekinian. Hihi, gimana tuh konsepnya? Kerja dulu baru makan. Iya, nggak makan sambil makan nih. Kerja nih. Bisa Coba, gini mau nggak? lihat nggak ya? Kamu bisa nggak? Mas Gundul harus bisa gini nih.
Iya bos, kalau biasanya kita makan wingko babat yang bentuknya klasik, kali ini kita mau sodori nih, wingko kekinian yang cantik banget bentuknya, mirip roll tart. Yes, karena wingkonya dibikin warna-warni, terus digulung deh. Makanya namanya wingko golong khas Malang, Jawa Timur. Kerennya, bisnis ini dibangun pakai modal 300 ribuan aja bos. Tapi sekarang omsetnya udah puluhan juta. Selamat datang di Wingko Gulung. Oleh-oleh kekinian khas Malang. Mau tahu gimana? Tetap di Cuan bos. Bisnis Wingko Gulung ini emang baru berjalan 3 tahun, tapi pesat banget perkembangannya bos. Sekarang udah ada 3 outlet dan 50 orang reseller yang meramaikan bisnisnya. Padahal bisnis ini awalnya sempat diremehin orang bos. Meremehkan dari awal kita wingko ae gak opo-opo sing seneng lho kalau gitu. Wingko paling ya wis gawe hajatan ae kena sing arep gitu kata orang Jawa gitu. Gitu deh kalau ada yang iri, bawaannya jadi nyinyir. Untungnya Pak Anas dan Bu Siti cuek bebek. Hasilnya sekarang kelihatan kan? Tiap hari ratusan pesanan masuk sampai ibu-ibu ini pada kewalahan. Yang tadi nyinyir jadi mingkem deh. Ini uniknya bos, meski bahannya sama kayak wingko aslinya, wingko gulung yang warnanya genit ini masaknya dikukus, bukan dipanggang kayak wingko kebanyakan. Ini yang bikin rasanya jadi kenyal, lembut, dan lumer di mulut. Wingko gulung ini terbuat dari bahan alami dan tanpa bahan pengawet. Kita memberdayakan masyarakat sekitar untuk ngirim kelapa. Jadi kita kelapa ambil di tetangga-tangga, ambil di desa sekitar kami. Tahun pandan kami nanam sendiri. Ketahanan kita cuma 2 hari karena tanpa bahan pengawet. Jadi alami, sehat, mantap pokoknya. Cakep, bisnis maju, tetangga kiri kanan ikut kecipratan. Ini baru jempolan. Hihihi. 50 butir kelapa segar dikulak langsung dari petani. Pak Anas juga nggak mau pakai kelapa pantai bos, karena rasanya kurang gurih. Nah, kalau ini kebun pandannya, hasil tanam sendiri, jadi hemat di ongkos deh. Tepung ketannya juga kudu yang terbaik, karena ini kuncian rasa enaknya. Nah, warna centil yang meriah ini dibuat sesuai rasanya bos. Ada rasa pandan, original, stroberi, anggur, coklat, sampai jeruk. Aih, gemes banget ya. Harganya pun gak bikin senewan bos, mulai 28 sampai 40 ribuan aja. Cocok kan buat oleh-oleh? Hihi. Uniknya, resep unik wingko gulung ini dikulik sama Bu Rohmah, ibunya owner yang dikenal sebagai preman. Eits, bukan preman galak di pasar-pasar ya. Haha, ini preman baik yang tugasnya bantu memasak di acara hajatan. Hihi, Bu Rohmah pengen wingko disukai semua kalangan, makanya dia bikin yang kekinian. Hajatan di sini itu wajib semua, kayak ada hajatan sunatan, nikahan. Itu semuanya wajib ada makanan yang namanya wingko sama jenang. Cuma tidak disukai semua kalangan. Nah, kita itu punya inspirasi dari wingko itu. Eman nih, apa sih jajanan ini yang tidak disukai bisa menjadi disukai semua kalangan, menjadi makanan kekinian. Bisnis ini pun dibangun waktu kepepet bos. Iya, gara-gara suami Bu Rohmah kecelakaan saat bekerja sebagai kuli. Sang istri pun yang kudu putar otak, cari penghasilan buat keluarga. Dengan modal Rp300.000, awalnya si wingko gulung cuma laku 10 buah. Tapi lama-kelamaan makin banyak penggemarnya, sampai bisa bikin 3 toko dan udah ada 50 reseller yang sekarang gabung. Sistemnya pakai DP alias uang muka dulu ya bos, karena Pak Anas pernah ketipu sama reseller yang curang. Setelah dikirim banyak, sampai sekarang nggak ada kabar. Setelah bisnis makin lancar, modal pun muter dan cuan mulai datang membanjir bos. Bisa 1 juta per hari. Per hari? Iya.
Wih, modal 300.000, hasil 30 juta. Cakep bener. Hihihi. Ini dia nih, hasil pemasaran yang ulet, semua jaringan dimasukin, termasuk kumpulan ibu-ibu PKK. Wih, sekarang yang beli sampai pada ngantri. Itu awal mula sih ke ibu-ibu PKK-an gitu, terus minta nomor gitu. Nah, akhirnya ibu-ibu tertarik untuk memasarkan gitu. Terus ke reseller, kalau reseller itu Kak harganya beda. Yes, kalau disuruh jualan, ibu-ibu emang jagonya, no debat lah. Alhasil, si Wingko Gulung udah jalan-jalan sampai ke Probolinggo, Gresik, bahkan Karawang, Jawa Barat. Mantul! Gimana? Pengen icip cuannya juga? Gampang bos, tinggal kontak Bu Siti dan Pak Anas. Beres deh. Hihi. Nah, udah lihat kan bisnis kita? Kalau kita punya masalah jangan stuck di satu tempat. Kita harus kreatif. Yang penting kita cuan dong. Loh, kenapa nangis kak? Udah, gak usah dipikirin. Buaya tuh emang suka gitu. Emang nangis kenapa sih kak? Puk. Lah, kenapa, Nen? Ini aku juga ngiris bawang. Pantesan aja, nih segede-gede bawangnya. Nggak usah pakai diiris. Elah, udah kadung sotoy kita bos. Ternyata doi nangis gara-gara ngirisin bawang merah. Emang sih, pedihnya bawang di mata lebih pedih daripada dikhianati cinta. Ahai! Itu tuh yang bikin banyak ibu-ibu milih beli bawang goreng siap pakai yang rasanya udah pasti kriuk dan gak pakai drama. Kayak ini nih, si Brebes Mili yang walaupun usahanya kelihatan recehan, tapi cuannya gedongan bos. Udah gitu, jadi andalan para chef dan juru masak profesional sampai ratusan juta per bulan. Waduh! Halo bos, Assalamualaikum. Perkenalkan saya dengan Yuni Winduasi, owner dari Brebes Mili. Mau tahu perjalanan bisnis Brebes Mili dan juga cuannya? Yuk ikutin di Cuan Bos. Udah tahu belum sih Brebes Mili itu artinya apa? Nah, dalam bahasa Jawa, Brebes Mili tuh artinya nangis pelan sampai keluar air mata, bos. Ini nih yang selalu terjadi kalau kita berurusan sama si judes bawang merah. Udah ngupas ngirisnya bikin nangis, kalau digoreng gak bisa garing pula. Emosi jadinya. Ngelihat kebutuhan inilah bos, Mbak Dini memutuskan bikin usaha ini sejak Agustus 2017 dengan modal 4 jutaan. Semuanya dimulai dari nol, jualannya dari rumah, promosinya pun cuma dari mulut ke mulut aja. Tapi siapa sangka, si bawang goreng bawa hoki, sampai sekarang pesanan makin membludak. Resellernya aja ada ratusan di seluruh Indonesia bos. Dari kecil itu udah hobi banget sama bawang goreng. Kayaknya makan kalau nggak dikasih bawang goreng itu kayak kurang gitu kan. Akhirnya jadi timbul lah ide, kenapa ya nggak bikin ini, nggak bikin bisnis bawang goreng. Karena pasarnya pasti luas banget. Kuncinya bos adalah bawang merah terbaik asal Brebes yang ukurannya jumbo. Kandungan airnya lebih banyak dan aromanya kuat banget. Ini nih yang bikin si bawang goreng jadinya lebih gurih, manis dan gak pahit sama sekali bos. Nah, biar para karyawan gak drama hujan tangis tiap hari, ngiris bawangnya udah pakai mesin bos. Jadinya si bawang teriris tipis banget. Kasih garam dikit, terus siap deh digoreng. Cakep kan? Gak pakai tepung-tepungan segala bos, jadi rasanya dijamin sempurna. Syaratnya minyaknya kudu banyak, si bawang mesti terendam dan berenang bebas di wajan. Goreng dengan panas stabil selama 20 menitan, terus angkat dan tiriskan deh. Kalau udah setengah tiris, cemplungin ke mesin spinner biar minyaknya bener-bener hilang. Nah, inilah rahasia si bawang goreng kriuknya maksimal bos. Kalau udah beneran tiris kering, tinggal dikemas deh ke dalam toples plastik atau kemasan pouch kayak gini. Biar acara makan makin seru dan kaya rasa, bawang gorengnya ada banyak varian bos.
Ada yang original asin gurih atau yang pedas manis gurih. Wih, sedap. Nah, sepupunya si bawang merah ada juga. Bawang putih goreng original yang wangi banget. Terus buat yang suka tumis-tumisan, minyak bawang putih, minyak bawang merah, dan minyak wijen nih juaranya. Bikin masakan jadi makin lazis. Nggak ragu deh, karena sim brebes mili juga jadi andalan para chef. Di antaranya Chef Vivin yang super gemas dan Chef Thea, salah satu finalis kuat sebuah acara kompetisi memasak di Indonesia. Gimana coba? Hampir lupa, ada si bungsu nih, baru aja launching. Si sambal teri Medan yang langsung laku keras di pasaran. Jos! Harganya pun ramah banget buat budget dapur kita, bos. Antara 21 sampai 85 ribuan aja. Kalau best seller ini masih di bawang goreng dan juga minyak. Pantesan laku keras ya, emang rasanya enak banget, kemasannya praktis, dan teksturnya kering dan kriuk bebas minyak. Makanya produk ini gampang dikirim kemana-mana, packingannya juga aman jaya. Botolnya dilapisin bubble wrap atau potongan kardus kayak gini, so dijamin aman sampai tujuan. Wih, Mbak Dini, kita jadi kepo nih, omset per bulannya gurih juga nggak Mbak? Hihi, spill dong Mbak. Omset saat ini sih untuk rata-ratanya masih di angka 100 jutaan. Alamak Jan, kelihatannya sih remeh ya, cuma bawang goreng doang. Tapi ternyata omsetnya sultan. Layaklah Mbak Dini dapat bintang, karena sebagai pengusaha, Doi udah sangat teruji. Jatuh bangun berulang kali bos, tapi bisnis gaspol terus. Pernah juga waktu itu kita tergiur dengan supplier yang dari luar kota nih. Dia harganya lebih miring gitu ya bawangnya, tapi ternyata kita udah transfer, ternyata nggak dikirim. Untung aja Mbak Dini mentalnya pendekar, jadi sikat terus walau tantangan menghadang. Kalau kata orang sekarang mah, ini tes skill. Gimana? Pengen icip juga kriuk gurihnya sim brebes mili? Tinggal cari aja di marketplace bos, udah ratusan reseller yang jualin. Atau kalau pengen dapat promo-promonya, ya ikutin aja live-nya di Instagram atau TikTok. Sekalian marketing, selling, dan obrolan di sini bos. Cus sikat! So, gimana bos? Tertarik untuk nyoba bawang goreng asli tanpa tepungnya brebes mili, atau tertarik juga pengen punya usaha sendiri? Gampang kok mau punya usaha. Satu, cari deh produk yang bener-bener dibutuhin oleh masyarakat. Jadi produk yang kita hasilkan bener-bener menjadi solusi. Cuek aja, lanjut terus, kita bisa. Optimis dan yang penting cuan bos. Bos, bisnis emang gak bisa jauh dari yang namanya jaringan ya. Apalagi jaringan ini penting banget artinya buat memperluas cakupan usaha dan menggenjot penjualan pastinya. Terus gimana dong caranya membangun jaringan atau networking bisnis? Pertama, jelas perbanyak kenalan bos. Caranya, ikuti sebanyak mungkin acara yang melibatkan banyak orang. Ikut seminar, workshop, organisasi, atau yang lain. Dari situ, kumpulin deh teman-teman baru. Lebih cakep lagi kalau teman barunya sama-sama tertarik dunia usaha bos. Gampangnya, bertemanlah dengan pengusaha sukses juga. Supaya lingkaran pertemanannya membawa manfaat buat bisnis kita. Kalau udah punya teman dalam satu circle bisnis, jangan lupa saling bantu ya bos. Terutama kalau teman Anda sama-sama sedang mengembangkan bisnis. Simpelnya, yuk larisin dagangan teman. Yang paling penting, tetaplah bergaul dengan percaya diri bos. Pede juga dengan kualitas barang atau jasa yang kita tawarkan. Kalau kita pede, maka orang lain juga akan yakin dengan kualitas bisnis kita. Usaha bakal lancar deh, dan cuan akan mulai berdatangan bos. Semangat!